sehat-sehat aja ya. Opening cewek. Gue. Hari ini kita akan kembali bermain lagi bersama tim Ricis X Alsyad Ahmad. Di sini masih dalam suasana berlibur, tapi hari ini sepertinya bukan lagi dan tidak lain tidak bukan kita akan bertanding. Tanding kartu remi. Tapi hari ini kalian semua akan mempertaruhkan nyawa karena siapa yang kalah akan dibakar hidup-hidup. Kayak film horor. Ini lebih tepatnya adalah main kayak gitu ya. Bukan itu, Kartu. Oke, jadi kita main tepok kartunya, tepok nyamuknya pakai kartu di sini. Yang bermain adalah 5 orang. Jadi ini bagi 2 tim, oke? Enggak, Enggak ada. terus. Ini 5 orang bener banget ini Power Rangers. Iya. Ranger kuning, Ranger Green. biru, Ranger Merah. pink, Merah. Ranger Aku merah. Ranger biru, hijau. Ya udah gitu lah ya. Kalian komen di bawah kalian tim siapa? Tim Fahmi, Abang Aries, Abang Fajo, Oke. Alsit atau Kakak Atika, komen di bawah dan subscribe kita berdua. Dukungan dimulai dari Semua. Tinggal di sini 3 orang doang. Itu lagi ada sama bapak. Tapi rumah segede ini tinggal bertiga doang. Sisanya pegawai udah. Berarti totalnya berapa sama pegawai? 16. Ya banyak dong berarti. Iya kan kalau anggota keluarga cuma 3 sih. Oh tapi yang di dalam benda-benda sini 3 orang doang. Kak, boleh nggak nanti kita masuk ke kamar Kakak Alsyad? Boleh, ayo. Tapi sebelum kita masuk, boleh nggak aku kepo? Apa? 2020 rumah ini harganya berapa? Ini tuh emang dijual kan itu. Jadi Oh rumah ini dijual? Berapa? Kakak jual dengan harga berapa dah? 300 M. Mau meninggal. Itu berapa kali cicil kalau aku yang beli? Nah, kalau bisa lah belilah percaya. Amin. Itu berindonesia. Kenapa dijual? Itu nggak efisien mubazir banyak. Karena dulu mah kan Oh. kakak kan 4 di sini semua Ya, sebelum belum nikah. nikah. Jadi keisi. Kalau sekarang cuma 3-an, nggak efisien sama banyak ruangan yang mubazir. Dibanding di rumah beli rumah yang sesuai sama anggota ya penghuni rumahnya gitu. 300 M nolnya berapa? Jadi kalau bagi-bagi bapak baru bangun tidur minum sini ngopi gitu sebenarnya ngopi dulu. Pakai gelas yang ini? Enggak. Bang, kesini makanya. Kak, terakhir Kak. Aku tinggal di rumah ini, aku pasti diam aja di kamar, aku nggak pengen kemana-mana. Jembatan kedua. Guys, sebelum kita masuk kamar Kakak Ahmad, subscribe. Jujur, di mana tidurnya? Tidurnya di depan tadi sama di kayak semacam base camp gitu. Ya, tapi dia jarang bobo di sini, guys. Tuh kan, dia juga nggak suka foto-foto. Dia aja foto dia waktu masih kecil. Iya. Kosong. Berarti emang bener ini nggak pernah dipakai. Ini kamar aku dulu sih. Tapi nggak pernah dipakai, sayang banget. Sama sekali. Udah nggak pernah banget. Setelah beranjak dewasa ini. Iya. Tapi ada nggak kelihatan pengen tidur di sini? Enggak. Kalau aku sih ada ya. Aku sih ada ya. Kaget banget. Gue takut sama diri gue sendiri. Walah. Malu gue. Alsyad, Yuyun. siapkah Anda? Apa nih siapa dulu nih? Karena di video kali ini Ricis akan ngetes ilmu agama. Waduh. Belum pernah ada Ilmu kan? agama SMA. Tapi belum pernah ada kan setelah SMA ngetes ilmu agama lagi? Nggak ada. Nah, jadi di video kali ini teman-teman di rumah juga bisa sambil ikut belajar, ikut mengingat apa saja yang mungkin dulu pernah dibahas di sekolah. Di video ini kita kembali ingatkan lagi ilmu-ilmu agama untuk Alsyad Ahmad. Ini untuk aku Dan juga gue- sembari belajar. Iya, tapi ya. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim dulu. Teman-teman subscribe sambil bismillah sambil subscribe karena banyak banget yang request Alsyad sama Ricis 1 frame lagi. Iya. Ya kan? Apakah A itu adalah Alsyad? Jadi kemarin ada yang ngasih aku kado. Ya aku lihat Iya kan? Tom itu lah. Sampai di studio kata Alsyad, Yun, ini semua pada ngomongin aku gini. A soalnya. Iya, depannya A soalnya. Bisa. Alsyad. Bisa. Hei. Bisa. Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama sebenarnya nggak gampang juga nggak susah karena kita memperingati hari ini. Hari ini setiap tahunnya. Jadi pertanyaan pertama adalah kisah menyembelih atau Idul Adha merupakan kisahnya Nabi siapa? Masih ingat nggak? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim yang ceritanya harus sembelih itu anaknya siapa sih? Nabi Ismail. Ismail ya? Iya, jadi ceritanya Nabi Ibrahim ini pengen banget punya keturunan. Dia udah lama nggak dikasih anak. Dia berdoa, ya Allah, aku pengen punya anak. Berdoa, sampai akhirnya dikaruniakanlah seorang anak. Si Nabi Ismail tadi. Kemudian Nabi Ibrahim tertidur, didatangkan mimpi sama Allah. Mimpi bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya.
bukti cinta. Dia lebih cinta sama Allah apa cinta sama anaknya nih? Karena kan dia udah menanti sangat lama untuk mendapatkan anak. Terus akhirnya pas terbangun dia mau menyembelih anaknya dan benar-benar disembelih karena bukti cinta. Walaupun dia sedih, dia kan sedih banget kan, ya Allah, aku udah lama-lama nunggu anak tapi malah disuruh sembelih, tapi dilakukan karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi pas mau disembelih, berubahlah Nabi Ismail menjadi Kambing. iya, Kambing menjadi itu domba. domba. Bedanya apa kambing sama domba? Bedanya kambing sama domba. Kan kamu yang lebih ngerti hewan. Kalau misalnya ceritanya ada yang kurang-kurang, teman-teman soleha dan soleh boleh juga komen di bawah tambahin ceritanya. Tapi soal pertama keren, Alsyad bisa. Bagus juga ilmu agamanya. Masih hoki kayaknya. Tapi ada loh orang-orang yang nggak ngerti, walaupun ikut Idul Adha tapi dia nggak ngerti ini nabi siapa, ceritanya gimana, dia masih nggak ngerti. Oh, iya. Pertanyaan kedua, apakah Alsyad masih ingat kisah Nabi Musa? Iya, kalau Musa yang pakai tongkat kan? Iya, ngapain tongkatnya? Membelah laut, tek gitu kan? Mantap. Ih, ternyata dia pinter juga ilmu agamanya. Iya dong, Masya Allah. basic sih itu. Yes, dan itu biasanya zaman-zaman sekarang anak-anak TK udah dikasih ajaran itu. Iya, ceritain kan. Tahu ceritanya? Tahu yang dia membawa umatnya Yes. ke laut kan, jadi pas udah di laut itu dia kayak minta pertolongan Allah Tuhan. Ya. Jadi kayak diketuk kan, tongkatnya diketuk. Dia sebenarnya dia dikejar sama si Firaun dan Firaun, pasukan-pasukannya. Kemudian dia lari, aduh depan aku ada laut nih, namanya kan Laut Merah. Jadi dia nggak tahu nih mau kemana. Ternyata dia dikasih mukjizat, dipegang tongkat, diketuk, set terbelahlah Laut Merah itu. Akhirnya Nabi Musa lewat dengan pasukan-pasukannya selamat. Kemudian dikejar sama Firaun, lautnya nyatu lagi, akhirnya Firaun terombang-ambing di laut itu. Kalau itu kan tongkatnya juga bisa diubah jadi ular nggak sih? Bisa juga. Nah, itulah mukjizat salah satu yang dimiliki oleh Nabi. Dan buat teman-teman, kalau misalnya kalian punya kelebihan, diasah terus. Ya. Iya kan? Karena semua orang pasti punya kelebihan. Jadi kalau punya kelebihan, diasah dan dipergunakan sebaik mungkin. Hebat juga. Nih teman-teman di rumah, kalau misalnya mau ngasih pertanyaan lagi, boleh komen di bawah pertanyaan apa aja yang lebih susah dong. Jangan yang susah. Susah dong. Oke, pertanyaan ketiga masih soal Nabi. Sebutkan, siapa sih nabi yang bisa bicara sama hewan dan nabi ini menjadi nabi terkaya? Tuh, kalau untuk Bicara sama hewan kan ada suratnya juga, ada Iya, doanya. betul. Nabi Sulaiman, ya kan? Bener lagi. Nabi Sulaiman kan iya. Soalnya ada doanya, jadi kayak dia bisa. Masya Allah. Aku sampai speechless loh. Aku sampai, ternyata ilmu agamanya bagus. Iya sih, tapi keren karena nih tim Ricky saja kemarin kita tanyain soal agama, mikir. Udah mikir salah lagi. Jadi benar jawabannya Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman itu dia pernah bicara sama semut ketika ada orang-orang banyak mau lewat, dia bicara sama semut. Semut, kamu harus masuk ke sarangmu karena takut keinjek, saking baiknya dan mengingatkan. Iya, jadi mengingatkan dalam kebaikan itu bagus dan penting hukumnya. Kita lanjut ya. Dia takut dong. Tapi orang yang ketiga pertanyaannya bener semua. Ya, tadi kan masih basic, lama-lama gue curiga kayak nih gue kasih yang susah nih biar Oke, bacakan surat Al-Baqarah. panjang banget tuh Al-Baqarah. Panjang banget. Oke. Pertanyaan keempat udah bukan soal nabi lagi. Keempat soal malaikat. Pasti ini juga basic sih, ini teman-teman di rumah juga pasti ngerti karena SD kita udah belajar tentang malaikat juga. Siap? Ya. Alsyad Ahmad, sebutkan tugas malaikat Israfil. Jangan kebalik, Israfil. Israfil. Ini Israfil kan? Yes. Ayo jangan kebalik. Banyak orang kebalik loh. Ntar, takut ketukar sama Israfil. Yes. Israfil tuh meniup sangkala, ya kan? Yes. Meniup sangkala kan? Di hari Bener kan? kiamat. Iya benar. Masya Allah, tuh buat teman-teman kita aja nih yang udah gede, udah lama nggak sekolah, kita masih hafal. Dan teman-teman kayaknya harus diingetin juga karena yang namanya ilmu kalau terputus tuh sayang banget. Jadi yang namanya ilmu diasah biar jadi ilmu dan amal jariah untuk kalian semua. Jangan pernah takut menghadapi hari kiamat. Yang kita takutin hanya Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak ibadah dan amalmu karena hanya amal kebaikan yang bisa kita bawa sampai hari akhir. Jangan pernah berbuat jahat sama orang-orang sekitar kita. Masih soal malaikat. Kalau tadi Israfil, sekarang sebutkan siapakah malaikat yang tugasnya mencabut nyawa. Hati-hati buat teman-teman semua yang Malaikat Jibril itu kan untuk ilham kan atau untuk nabi. Israfil sesangkala. Ayo, yang mencabut nyawa adalah tugas malaikat. Tuhan untuk jaga surga. Israel. Cabut Masya nyawa. Allah. Dan disebutin dong semua sama dia. Bener Bener kan? Dan sama dia disebutin semua tugas malaikat. Iya, beberapa doang yang gue apa. Hah?
kayaknya aku speechless. Ini pasti fans kamu makin banyak kayak Masya Allah Waduh, baik, enggak. Ternyata dibalik dia amat sangat mencintai hewan, dia mencintai agamanya, dia mencintai tiang agamanya, dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jawabannya benar. Jawabannya benar. Aku sampai speechless nih. Aku nanti kasih soal lagi, dia bisa lagi. Belum tentu. Betul ya, tapi ini benar, aku sampai nggak tahu mau ngomong apa lagi dia bisa. Dan aku pun kalau aku nggak tulis jawabannya aku belum tentu bisa. Tapi keren. Ya jadi tugasnya malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya bilang aku takut mati, jangan pernah takut untuk mati karena kematian nggak bisa dihindari. Tuh. Udah ada kematian, rezeki, maut, jodoh sebelum kita lahir ke dunia udah ada. Ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggal kan di alam kubur, apa sih di alam kuburnya mau mengenalkan dulu kan? Iya. Bener buka. Betul, Masya Allah. Gini dia pintar loh agamanya ya Allah. Ini paling banyak nih uhti pasti langsung ya daftar. Kapan-kapan jadi imam sholat sama tim Ricis ya? Aduh, belum pede. Bisa. Karena di sini kan bokap terus yang jadi imam. Masya Allah, bisa lah. Belum pernah belajar jadi imam. Enggak mau, pokoknya nanti di rumah akan Ya, ada kamu menjadi imam. Misalnya Kak Aries. Iya sih, tapi aku pengen kamu jadi imam. Iya, buat belajar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tugas malaikat Mikail. Ini yang setiap hari kita temukan hasilnya. Ini kita sekarang aja ada hasilnya. Tugas malaikat Mikail adalah Memberi rezeki. Masya Allah, jawabannya Ya, bukan lantang. salah. Benar. Benar. Memberi rezeki itu adalah tugasnya malaikat Mikail. Benar. Jadi buat teman-teman kalau kerja keras itu yang memberi rezeki adalah tugasnya malaikat Mikail. Dari Allah menugaskan malaikat Mikail untuk kasih rezeki ke A, ke B, ke C untuk orang-orang yang bekerja keras, bukan yang malas-malasan. Jadi ini buat teman-teman yang malas mau kaya, mimpi. Hei, Jangan ngarep dah. bisa-bisanya nggak mau capek, mau kaya. Ada yang tidur. Hei, bangun kerja, Anda bukan Alsyad Ahmad. Bangun dulu, subscribe dulu. Iya, subscribe nih. Like, jangan lupa. Tuh bener, di like video ini, di subscribe. Keras. Ya aku baru kayak lihat dia emosi loh. Jangan emosi. Inhale. Exhale. Iya bagus. Kamu jangan emosi ya.